Karena di antaranya seluruh rangkaian amaliyah dari awal A sampai Z yang Allah wajibkan kepada kita, dari A sampai Z yang Allah sunatkan kepada kita, seluruh amaliyah ibadah, kalau tanpa didasari dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa dilandasi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa dilandasi dengan zikir ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ibadah apa tidak akan sampai kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma qawil Islam wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wansurhum ala mu'alil din wa bikhtim lana minka bil khair wa ya khair nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi anzala al-'ida min akhbari sa'airil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ilahun ibtala Ibrahim khalilahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها المسلمون والمسلمات رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin yang saya hormati, mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, dengan kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
hari yang mulia 10 Zulhijjah 1443 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita hidup di alam dunia. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan seluruh rangkaian amalan ibadah, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Mudah-mudahan dengan wasilah daripada kita dipisahkan selalu untuk melaksanakan amalan ibadah tersebut. Ini adalah salah satu bukti aplikasi dengan rasa cinta dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda malam yang termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kepada keluarga, sahabat, tabi'in, dan lalu juga kepada kita selaku hamba Allah, umat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan nanti kita sebagai umat baginda Rasul yang sedikit punya keimanan kepada Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita termasuk daripada manusia yang akan mendapatkan petunjuk daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mu'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir berwasiat bertakwa khusus untuk diri pribadi, pengumuman kepada seluruh para jamaah hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat yang hadir pada kesempatan kali ini. Mari kita sama-sama kuatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan modal iman dan ketakwaan yang disempurnakan dengan melalui daripada melaksanakan seluruh amaliyah ibadah, baik yang diwajibkan ataupun yang disunatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dari itu, mudah-mudahan kita termasuk daripada manusia yang bertakwa, manusia yang punya takwa. Dengan adanya manusia yang punya takwa, insya Allah dari seluruh rangkaian amaliyah ibadah, baik yang wajib ataupun yang sunat, insya Allah ibadah tersebut sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin yang saya hormati. Tidak ada kata yang pantas kita utarakan pada kesempatan kali ini, wabil khusus yang hadir pada kesempatan kali ini, selain kalimat tasyakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Di hari yang mulia ini, hari yang cerah ini, kita masih diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan rasa untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan ataupun yang disunatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus pada kesempatan kali ini, kita ringan melangkahkan kaki kita menuju masjid guna untuk menjalankan salah satu daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana maklum, sekarang kita memasuki daripada tanggal 10 bulan Zulhijjah. Sebagaimana maklum, di bulan Zulhijjah ini adalah sebagian daripada bulan yang istimewa. Kenapa? Karena di bulan Zulhijjah ada sebagian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dikerjakan di bulan-bulan yang lain. Ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang bisa dikerjakan hanya di bulan Zulhijjah dan di tempat yang dihususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah yang lain hanya dihususkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan waktu, tempat di mana saja Anda berada bisa melaksanakan ibadah tersebut. Contoh seperti sholat, puasa, zakat.
Ketika kita masih hidup di alam dunia, kewajiban tersebut datang kepada kita selama kita masih punya otak yang sempurna, pemikiran yang sempurna. Ibadah tersebut wajib kepada kita. Kita laksanakan ibadah tersebut di mana saja, yang penting tempat waktu. Urusan tempat bisa di mana saja kita laksanakan. Tetapi pelaksanaan ibadah haji ini hanya bisa dilaksanakan di kota Mekah dan Madinah. Hanya di Padang Arafah Allah Subhanahu wa taala menetapkan ibadah haji tersebut. Dan seluruh umat manusia yang hidup di alam dunia ini tidak semuanya bisa mampu ada izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah tersebut. Hanya sebagian orang-orang tertentu, orang yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu diaplikasi di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengkhususkan kepada manusia yang di mana manusia tersebut mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, yang punya keistimewaan, dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji. Dan ibadah haji sudah maklum dilaksanakan di Padang Arafah. Seluruh umat manusia dari penjuru dunia, bukan hanya dari Indonesia, seluruh kumpul di Padang Arafah untuk menyempurnakan ibadah, yaitu ibadah haji. Maka dari itu di dalam Al-Quran digambarkan al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada bihinna hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'aluna min khairin ya'lamu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Haji telah maklum bulannya yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman farada bihinna hajja, barang siapa orang yang ada kemampuan di mana kemampuan tersebut ada izin Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj, maka orang tersebut tidak boleh berkata jorok, tidak boleh maksiat, tidak boleh bertengkar ketika melaksanakan ibadah haji. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamu Allah, segala yang kamu kerjakan berupa kebaikan Allah akan selalu mengetahuinya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah engkau, sebaik-baiknya bekal ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mau melaksanakan ibadah haji tersebut untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima, kita dianjurkan untuk perbanyak bekal. Kenapa demikian? Sebagaimana maklum, bekal untuk melaksanakan ibadah haji sangat mahal. Istilahnya dalam artian manusia ketika mempunyai bekal untuk pelaksanaan ibadah haji itu tidak cukup semata-mata untuk melaksanakan ibadah haji, tapi sebelum daripada pelaksanaan ibadah haji tersebut, alangkah baiknya orang tersebut harus betul-betul mempersiapkan rasa ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jamaah mu'minin rahimahumullah. Ibadah haji adalah ibadah yang sangat istimewa. Bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran di dalam hadisnya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah." Tidak ada balasan yang tepat untuk orang yang bisa melaksanakan
surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk mencapai predikat pangkat haji yang mabrur itu tidak gampang, saudara. Kita ketika ingin melaksanakan ibadah haji yang mabrur, perbaiki dulu syahadat kita. Setelah kita perbaiki syahadat kita, perbaiki dulu sholat kita, wabil khusus sholat yang 5 waktu. Setelah kita perbaiki sholat yang 5 waktu, perbaiki dulu puasa kita. Setelah kita bisa memperbaiki syahadat, sholat, puasa, kita pun harus dituntut untuk mengeluarkan zakat sebagai orang biasa, sebagai orang yang mampu, yang diberi keleluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kita ketika masa waktu hidup di alam dunia? Tentunya tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk daripada kita orang kaya. Apakah banyak? Apakah ada jalan-jalan lain untuk menuju surga, untuk mencapai kita nanti ketika pengairan hidup di alam dunia? Dapatkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita keinginan kita semasa dari sekarang untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Rasul memberikan gambaran di hadis yang lainnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-takbiratul ula yudrikahal mu'minu ma'al iman khairun lahu min hujjatin wa qur'an. Takbir pertama seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengikuti daripada imamnya, ini adalah kata baginda Rasul, khairun lahu min hujjatin wa qur'an. Ini lebih baik daripada pelaksanaan ibadah haji 1000 kali, daripada ibadah haji dan umrah. Bisa dikategorikan, bisa disimpulkan oleh kita ketika manusia orang beriman, takbir pertama mengikuti daripada makmumnya. Inilah adalah pelaksanaan ibadah sholat berjamaah. Baginda Rasul memberikan kesempatan kepada kita menjelaskan bahwasanya keistimewaan daripada pelaksanaan ibadah sholat berjamaah tersebut, mari kita pelihara. Bahkan dibalik keistimewaan daripada berjamaah tersebut adalah pahalanya bahkan melebihi daripada 1000 kali kita melaksanakan ibadah haji dan umroh, yaitu haji dan umroh. Apalagi kita kagak punya duit untuk daftar ibadah haji. Bahkan sekarang yang banyak duit saja kalau umurnya sudah tua tidak bisa, sudah terlambat. Itulah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, keistimewaan daripada pelaksanaan ibadah haji. Bahkan orang yang mampu, banyak rezeki, tapi hatinya belum diberikan rasa untuk keinginan pelaksanaan ibadah haji. Sekarang sudah tua, karena memang dunia seperti ini, aturan daripada pemerintah seperti itu. Apalah jadinya ketika kita diberikan rasa untuk ingin melaksanakan ibadah haji, ternyata keadaan seperti ini. Jangan kecil hati, saudara. Mari kita sama-sama tingkatkan kualitas sholat yang 5 waktu dengan secara berjamaah. Ramaikan masjid kita, ramaikan mushola kita untuk pelaksanaan ibadah sholat berjamaah yang 5 waktu di awal. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimahullah. Di bulan Dzulhijjah ini, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan ibadah haji penyempurna rukun Islam yang kelima, kita sebagai umat baginda Rasul yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha, bagi orang yang mampu kita dianjurkan untuk melaksanakan penyembelihan kurban. Dijabarkan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am.
setiap manusia. Ja'alna mansakan, telah kami syariatkan, yaitu penyembelihan kurban. Tujuannya apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan juga ayat yazkurusmallah. Ketika manusia menerima syariat Allah Subhanahu wa taala untuk pelaksanaan penyembelihan kurban, tujuan Allah Subhanahu wa taala liyadzkurullah, supaya manusia tersebut berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena di antaranya seluruh rangkaian amaliyah dari awal A sampai Z yang Allah wajibkan kepada kita, dari A sampai Z yang Allah sunatkan kepada kita, seluruh amaliyah ibadah, kalau tanpa didasari dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa dilandasi dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa dilandasi dengan zikir ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ibadah hampa semata, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dzikru ruhul ibadah. Zikir itu adalah ruhnya ibadah. Kalau tanpa ruh ibadah tersebut mati, kalau tanpa ruh ibadah tersebut bangkai, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti manusia, seperti makhluk-makhluk yang diberikan nafas oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil, ikan arwana, harganya jutaan rupiah, bahkan ada sampai yang 20 juta. Ikan arwana timbang sebatas ikan. Tapi ketika ikan tersebut mati, tidak ada ruhnya, tinggal jasad. Siapa yang mau membeli ikan arwana yang sudah mati seharga 100.000? Tidak. Berharganya ikan arwana tersebut dengan harga puluhan juta karena adanya ruh, karena adanya masih hidup. Sekarang umat manusia hidup di alam dunia menerima hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Salat wajib dilaksanakan, disempurnakan dengan salat sunat. Tapi ibadah salat wajib dan sunat tersebut lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah jadinya? Seolah-olah ibadah kita, salat kita, haji kita, puasa kita, zakat kita, sedekah kita, tanpa adanya ruh, seluruhnya adalah bangkai, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa ma kana salatuhum indal baiti illa mukaan wa tasbih. Tidak ada hitungan salat bagi orang yang melaksanakan ibadah salat di Baitullah, kecuali orang tersebut dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sedang bersiul dan bertangan, padahal mereka sedang sholat. Kenapa demikian? Karena sholatnya hatinya kemana-mana, hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, hatinya tidak bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudara yang saya hormati, sebelum Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita, jatah kehidupan di alam dunia kita habis, mari kita perbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya kita berbanyak ibadah, tapi ibadah tersebut tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Di samping ilmu, kita pelajari untuk menyempurnakan kualitas ibadah tersebut. Maka dari itu lebih disempurnakan lagi ketika kita melaksanakan sholat atau ibadah-ibadah yang lainnya, disempurnakan dengan kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah. Sebagaimana maklum, di bulan Dzulhijjah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat untuk umat manusia pelaksanaan ibadah kurban,
Ini diawali dengan hikayat peristiwa yang sudah dialami oleh Nabiullah Ibrahim beserta putranya Nabi Ismail. Ini ujian yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim adalah Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berang tentu pasti beriman, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim adalah manusia yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberi percobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama pernikahannya dengan istrinya belum diberi keturunan. Nabi Ibrahim adalah seorang kaya yang dermawan, beliau banyak mempunyai hewan peliharaan, bahkan setiap hari beliau menyembelih hewan tersebut untuk disedekahkan, fakir miskin, disedekahkan kepada para tamu yang datang kepada beliau. Ada sebagian umat yang mengatakan, wahai Ibrahim, alangkah sungguh murah hati engkau setiap hari menyembelih hewan-hewan tersebut untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Kata Nabi Ibrahim, bukan hanya ini titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan kalau ada Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan turunan kepada kami, Robbi habli minas sholihin, keturunan anak-anak yang soleh, kalau begitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan aku laksanakan. Dan yang cerita Nabi Ibrahim diberi keturunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail sudah menginjak daripada umur Nabi, kurang lebih 2 atau 3 tahun, Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijabarkan di dalam Al-Quran, falamma balagha ma'ahu saya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur ma tara. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mimpi, falamma balagha ma'ahu saya, ketika Nabi Ismail sampai ke batas waktu Tamis, hai anakku, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka, wahai anakku saya, sesungguhnya aku di tadi malam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih engkau. Fanzur ma'adha tara, coba terangkanlah bagaimana pendapat kemahiran. Yang tentunya Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Ibrahim seorang yang soleh, tentu Nabi Ismail juga. Kata Nabi Ismail, qala ya rabbi ma'ana tuhadu satajiduni insyaallah min asy-syakiriin. Ya ayahanda, kalau memang ini betul-betul daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, laksanakanlah, insyaallah kita termasuk daripada orang yang bersabar dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu gambaran disopir Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita pelaksanaan hari raya, di mana itu adalah kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk penyembelihan kepada hewan kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah dituntut untuk mengorbankan anaknya. Kita tidak, kita dituntut untuk mengorbankan anak kita. Ketika kita punya keluasan rezeki pada kesempatan kali ini, kita punya lebih daripada harga seekor kambing, maka kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah kurban tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika masa-masa kita hidup dalam dunia, kita diberikan kesempatan hidup untuk melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan dari segala hal amalan ibadah, baik yang wajib ataupun yang sunnah, beserta ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa
Aku boleh atas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ijtihadi wal i'tisami bihablillahi matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فاستطعتم فسارعوا الى مغفرة من رب العالمين. واعلموا ان الله سبحانه وتعالى امركم بامر بدا فيه بنفسه وسنى بملائكته المسبحات بقسط. وقال تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وقربته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم صل على أولاد المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهل القبور والمحيات والمشركين وعلى كلمة إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا الله يا هادي يا كافي المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق والحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.